Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu peserta pengajian virtual Muhammadiyah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kepada Allah, malam hari ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa dari Allah untuk ketemu kembali di dunia maya, ya, melalui Zoom meeting dalam pengajian rutin Muhammadiyah. Malam hari ini, Bapak Ibu, malam Jumat yang keempat. Alhamdulillah, 4 malam, tidak malam Jumat, malam Sabtu. Alhamdulillah sudah hadir pada malam hari ini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, Al-Ustadz Dr. Andes K. Haji Subari, dan alhamdulillah juga yang senantiasa rutin membersamai kita, Ketua Majelis Tablik BDM Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Haji Wahid Ismanto. Tak lupa teman-teman dari tim MPI dan Marketing Majelis Tablik. Yang pertama, Bapak Ibu, hadirin serta pengajian virtual Muhammadiyah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah malam hari ini kita akan mendengarkan kajian yang sangat menarik sesuai dengan tema kontekstual. Di pamflet atau di flyer sudah kami sampaikan bahwa tema pada malam hari ini adalah meraih ketenangan hati dengan meneladani Nabi, gitu. Dan yang akan menyampaikan langsung dari Bapak Ketua PDM. Bapak Ibu hadirin, seperti biasa kami sampaikan bahwa insya Allah pengajian virtual pada malam hari ini nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti paparan dari Ustadz Kiai Subari sampai kurang lebih jam 20.30. Kemudian nanti kami berkesempatan 30 menit untuk interaktif dengan bisa raise hand, bertanya langsung, atau dengan menuliskan di kolom chat. Begitu. Baik Bapak Ibu, agar pengajian virtual pada malam hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, bagaimana meraih ketenangan hati dengan meneladani Nabi. Kami beri kesempatan kepada Bapak Dr. Andes K. Haji Subari untuk memberikan materinya. Monggo, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara yang mengikuti pengajian virtual pada malam hari ini dari Balai Muhammadiyah atau dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Surakarta. Yang pertama kita bersyukur, alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini bisa ketemu kembali meskipun lewat dunia maya, dan tentu semuanya ada plus minusnya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas keterutusannya kita menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah, mana jalan menuju kepada ridho ilahi maupun mana jalan yang menuju kepada bukan ridho ilahi. Baiklah, nah ini kajian ini karena menyesuaikan dengan bulan yang di bulan Rabiul Awal. Bulan itu adalah bulan yang oleh Allah dipilih untuk dulu melahirkan utusannya yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya kalau beliau menyatakan bahwa beliau dilahirkan pada hari Senin bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Tentu sesuatu yang indah bagi kita, bagi orang yang beriman, bagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, hubungan manusia dengan Allah maupun dengan Rasulullah Muhammad SAW itu pada puncaknya adalah hubungan cinta. Dengan cinta itulah bahwa akan menuju kepada ketenangan hati. Itu pada kunci awalnya. Bagaimana disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang beliau menyatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang sehingga seseorang itu bisa mencintai Rasulullah Muhammad melebihi cintanya apapun selain tentu saja cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cinta kepada dirinya pun lebih harus dikalahkan dengan hubungan cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim itu meletakkan juga hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul katakan Muhammad, in kuntum, jika kalian semua tuhibbunallah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka nanti timbal balik balasannya kayak apa? Allah tapi melanjutkan fattabi'uni, katakan Muhammad fattabi'uni, itibaklah kepadaku. Saya di situ yuhibbukumullah, engkau akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, di dalil-dalil ini sehingga merupakan kata kunci. Selain pada ayat Al-Quran juga Allah menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dijadikan uswah di surat Al-Ahzab ayat ke-21 kalau saya enggak keliru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa laqad kana, dan sungguh adalah fi Rasulillah, terhadap keterutusan Allah. Utusan Allah maksudnya itu Nabi Muhammad SAW itu ada uswah hasanah. Uswah itu contoh, hasanah itu bagus. Bagi siapa yang mau mencontoh liman kana yarjullah wal yaumal akhir, orang yang mengharap ridha Allah dan mengharap juga keselamatan dan kesejahteraan besok di hari akhir, serta mengingat kepada Allah secara terus-menerus. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, maka itulah di dalam hubungan manusia dengan Allah disebutkan hubungan cinta, hubungan Rasulullah dengan hubungan manusia dengan Rasulullah juga tingkatnya hubungan cinta. Bagaimana juga ketika Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau aku cintai lebih siapapun kecuali diriku sendiri. Kata Rasulullah Muhammad SAW pada waktu itu tidak langsung menyalahkan kau salah Umar, tidak begitu.
Tapi Nabi cuma menyatakan la yu'minu ahadukum, itu tidaklah beriman seseorang sehingga mencintai Rasulullah Muhammad SAW melebihi siapapun termasuk dirinya sendiri. Langsung Umar meralat itu, bahwa engkau ya Rasulullah aku cintai melebihi siapapun termasuk diriku sendiri. Rasulullah SAW mengucapkan mengomentari kepada ucapan Umar itu, al-an ya Umar, sekarang engkau baru benar ya Umar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, maka itulah kunci dari kecintaan kepada Rasulullah itu harus dibuktikan dengan apa? Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, ittiba. Jadi kuncinya pada mengikuti Rasulullah itu, kata Allah, firman Allah Ta'ala, kalau kita itu mau ittiba. Ittiba itu apa? Menteladani. Ya, sehingga kebalikannya konon dikatakan muqallid, orang yang mengikuti tapi tanpa dasar. Muhammadiyah menurut yang kami terima memang membimbing umatnya ini untuk ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga sampai disebutkan di dalam salah satu pendirian Muhammadiyah ini bahwa hukum dasar di dalam agama tidak ada lain kecuali Al-Quran. Lalu di sana disebutkan fitasri'i al-aslu fitasri'i bil itlaq, gitu. Hukum dasar tasri' secara mutlak adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini di Majelis Tarjih sudah membuat satu pola untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Dalam bidang apa dulu? Gitu. Di dalam rumusan masalah 5 disebutkan di sana, oleh pertanyaan masalah 5 itu masalah yang dilontarkan oleh Kiai Mas Mansur ketika beliau menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah, atau dalam bahasa Belandanya dulu HB Hofbestur Muhammadiyah, pada tahun 1937 menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan 5 hal. 2 diantaranya masalah dunia dan masalah ibadah. Ada masalah agama, dunia, ibadah. Yang akan kami ambil adalah dalam masalah ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu di dalam qoror atau keputusan tarjih disebutkan al-ibadah wa taqarrub ilallah. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahi. Ibadah adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah taala. Dan ibadah inilah tugas manusia, tugas makhluk yang namanya manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya ibadah. Maka itulah di dalam hal ibadah ini Majelis Tarjih memberikan keterangan bahwa segala sepak terjang kita itu bisa bernilai ibadah. Yang pertama, ibadah yang dimaksudkan pada ibadah khusus, yaitu ibadah yang kita tinggal menerima paket dari Rasulullah Muhammad SAW, atau yang oleh para ahli disebut ibadah yang bersifat tauqifi. Nah, dalam ibadah yang kedua adalah ibadah am atau ibadah umum. Ibadah umum adalah sesuatu yang kita lakukan yang tidak termasuk pada ibadah khusus. Nah, ibadah khusus ini yang mana? Atau orang sering menyebut ibadah makhluk. Ibadah khusus itu adalah ibadah yang masuk pada kriteria al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal dari segala macam ibadah itu haram. Itulah pada kata muttabi itu tadi betul-betul berlaku pada ibadah khusus. Dalam hal ini ada beberapa petunjuk dari Rasulullah untuk ibadah khusus ini. Al-aslu fil ibadah, hukum asal dari ibadah khusus yang dimaksud ini adalah haram, hatta qoma dalilu ala amri, sampai nanti berdiri atau sampai nanti muncul dalil
atau petunjuk yang memerintahkan atau memberikan contoh teladan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka itulah dalam ibadah khusus ini berlaku kaidah itu tadi. Sebelum ada perintah tidak boleh dilaksanakan. Tapi setelah ada perintah, kita tidak boleh membuat tambahan maupun membuat pengurangan. Orang yang menteladani Rasulullah SAW sudah ditunjuk oleh Nabi untuk ibadah yang khusus ini. Tinggal mengikut saja. Ketika beliau dimintai pelajaran, dimintai tentang bagaimana cara sholat, kepada seseorang yang menanyakan sholat niku carane pripun Nabi. Nabi dalam jawabannya cukup singkat saja. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau lihat aku melaksanakan sholat. Kenapa kok tinggal menirukan? Karena sholat ini masuk ibadah yang khusus. Sehingga dalam ibadah yang khusus ini, segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah menjadi larangan. Jadi yang dicari di situ bukan yang dilarang mana, tapi yang dicontohkan ada atau tidak. Itulah maka Muhammadiyah menganjurkan sekali untuk ibadah khusus itu betul-betul kita mempelajari mulai dari amalnya sampai kepada dasarnya atau dasar sampai pengamalan. Ya, kalau di dalam muqarrarah tarjih itu amal dulu dasarnya ditaruh di belakang. Jadi kalau cara wudhu itu bagaimana? Dan setelah di muqarrarah tarjih itu kalau engkau berwudhu maka basuhlah kedua tangan sambil mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim dan selaya berniat dengan ikhlas di dalam hati. Baru kemudian di belakang dicantumkan dalil-dalilnya. Mengetahui dalil-dalil dalam ibadah khusus inilah yang meningkatkan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Tibaklah engkau kepadaku, niscaya engkau akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah khusus, ini kaidahnya orang yang ingin meneladani Rasulullah itu sudah jelas sekali, apa yang tidak dituntunkan itu menjadi larangan. Dan apa yang dituntunkan itu perlu diamalkan. Kita tidak perlu menghitung lagi apakah itu sunnah yang ganjaran ora pati akeh apa akeh. Ini adalah orang yang ittiba kepada Rasulullah itu di dalam beramal tidak terlalu kayak orang yang akan kira-kira nek ganjaran iki rada cucuk rada akeh ya ditindakake. Ganjaran ora pati akeh ya pose golek sing akeh-akeh tok iso nutup sing ora pati akeh. Ganjaran ada kekurangannya di situ. Kemudian yang dimasukkan dalam ibadah khusus ini, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, kalau di kolom di muqarrar tarjih, ya tentu di antara yang pokok adalah sholat, puasa, haji, dan berdoa, termasuk juga zikir itu dimasukkan pada ibadah khusus sehingga kita tidak boleh membuat kalimat-kalimat zikir yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasbih itu kayak apa? Tasbih ya sebagaimana yang dituntunkan Nabi Subhanallah, kita bertasbih. Atau juga bertahmid bagaimana apa yang bagaimana dituntunkan oleh Al-Quran. Alhamdulillah. Ini adalah kalau kita betul-betul ingin meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Namun kebalikannya, dalam ibadah yang ya Mas 1, kalau zakat itu masuk yang mana? Kalau di korotasi orang sering masalkan zakat ini adalah ibadah istimaiyah, ibadah yang masuk ibadah kemasyarakatan, amal sosial kemasyarakatan, sehingga tidak harus seperti ibadah yang khusus yang pengamalannya dituntut harus ada dalil atau petunjuk dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Balikannya di dalam muqarrar tarjih tentang ibadah itu ada ibadah am. Ibadah am ini apakah kita harus meneladani Rasulullah? Iya, tapi tidak meneladani secara letterlock. Jadi, maka di sana berlaku kaidah tentang ibadah am itu apa? Dalam ibadah am itu berlaku kaidah al-aslu fil asya'i ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah ibahah, boleh, kecuali setelah adanya dalil yang mengharamkannya, kata komal dalilu ala takrimi.
kecuali sudah ada dalil yang mengharamkannya. Apa yang masuk ibadah yang umum, ya yang masuk ibadah umum ya yang tidak termasuk pada ibadah khusus. Nah, ada yang cukup mutlak, misalnya makan dan minum. Ya, makan dan minum ini bisa bernilai ibadah, tapi bukan ibadah khusus. Sehingga orang yang makan dan minum tidak harus mesti makan dan minum sebagaimana yang dimakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tapi cara makan itu mengikuti kaidah yang ditentukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpakaian pun begitu. Pakaian ini beribadah, tapi bukan termasuk ibadah khusus yang dipahami di Muhammadiyah demikian. Sehingga pakaian itu tidak harus memakai sesuatu yang mirip bagaimana yang dikenakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pokoknya pada pakaian apa? Ya, satu jelas menutup aurat, yang kedua memang sebagai perhiasan. Sehingga di situ akan menilai akan ada pertimbangan ketika orang berpakaian pada tingkat kepantasan. Pantas tidak saya memakai pakaian yang demikian ini di tempat yang demikian ini. Jadi sama-sama menutup aurat, tapi manusia alhamdulillah diberi naluri bisa menilai pantas atau tidak. Seseorang meskipun sudah menutup aurat, tapi akan menyatakan, oh ini tidak pantas. Bagaimana contohnya orang yang kebetulan punya tugas sebagai khotib, ya, kemudian datang ke tempat khutbah itu, ya sudah menutup aurat lah. Tapi yang dipakai di bawah itu celana training, yang di atas juga jaket training. Pakai topinya juga topi olahraga itu. Secara hukum tidak bisa diganggu-gugat, orang sudah menutup aurat. Tapi secara etika kepantasan, manusia yang telah dari Rasulullah sudah dirasakan menyatakan, oh itu tidak seperti yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu juga ketika menyampaikan khutbahnya berpakaian yang pantas menurut adat menurut adat dan tata cara yang ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Beliau memilih pakai komis yang cukup bagus, apalagi kalau hari raya. Beliau itu pakai ya semacam jubah yang keluarnya kira-kira cuma pada hari raya itu saja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian yang berikutnya pada masalah dunia ini, maka hukum berlaku, hukum mana yang tidak dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak dilarang oleh Nabi, maka itu adalah yang dibolehkan. Makan dan minum, makan apa saja boleh asal tidak dilarang. Kecuali kalau tapi di dalam Al-Quran juga ada satu kaidah ketika makan itu ada 200.000 dan makan dan minumlah jangan berlebihan, dan yang lain lagi makan dan minum tapi makanlah barang atau sesuatu yang halalan yang wajib. Pendengar yang berbahagia, jamaah Bapak dan Ibu yang kami hormati, pidato nang radio mendengar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian yang terakhir, orang yang telah dari Rasulullah itu adalah orang yang selalu menghiasi dirinya berakhlak sebagaimana Rasulullah SAW. Apa larangan yang pokok pada orang yang berakhlak? Kata Rasulullah, orang itu adalah orang yang kibir. Ya. Salah satu sifat kibir itu kenapa? Jadi ketika Nabi menyampaikan layatul jannah, maka Nabi qalbihi miskola dzarrah minal kibir, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah saja dari sifat kibir. Maka sahabat-sahabat pun mulai gelisah karena sosok yang kadang-kadang namanya orang ya sok nganggo muncul rasa pamer, seneng kelambi anyar. Kalau ada itu, saya ada orang yang seneng baju baru, baju yang bagus, atau itu masuk kibir ya. Oh bukan, ternyata kibir itu bukan pakai pakaian bagus, itu disenangi oleh Allah asal tidak untuk pamer. Ya, karena kata Rasulullah, Allah itu maha indah, senang pada keindahan. Jadi Allah itu maha indah dan senang pada keindahan. Tapi yang dimaksud kibir kata Rasulullah, yaitu al-kibru, yaitu batorul haq wa ghamtun nas. Kibir itu adalah batorul haq, ya, menolak kebenaran. Jadi menolak kebenaran itu yang dimaksud kebenaran apa? Kebenaran yang hakiki menurut
menurut paham yang dikembangkan di dalam agama Islam, tidak ada lain kecuali kebenaran itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran adalah datangnya dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu. Sehingga kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang datang dari Allah itu. Kalau sampai kebenaran itu datang kepada kita, kok kita tolak, itulah kata Rasulullah, engkau itu adalah sudah bersifat kafir. Begitu juga terhadap larangan dari Rasulullah Muhammad SAW, larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan barang yang hak. Kalau sampai datang kepada kita sebagai orang yang teladani Nabi, apa yang kita lakukan? Ya sami'na wa ata'na. Sudah sami'na wa asoina. Kami dengar dan kemudian kami bangkang. Asoina itu menjadi orang yang pelakunya melakukan maksiyah. Orang yang dinamakan al-asi, orang yang bangkang. Yang bangkang itu bangkang pada siapa? Bangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangkang pada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan terakhir berakhlak yang mulia, karena Nabi itu dihiasi dengan akhlak yang secara garis pokok disimpulkan pada sifat Rasulullah itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Orang-orang yang ingin berhati tenang tentu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'uni yuhibbukumullah." Tibalah kamu pada aku, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itibanya ini termasuk pada akhlak yang dituntun. Oh ya, masih lupa. Satu lagi tadi yang masuk sifat kibir, yaitu waghamtun nas. Ghamtun nas itu adalah menghinakan manusia. Al-Quran, Allah, Rasulullah Muhammad SAW itu menempatkan manusia ini berderajat yang sama. Kata beliau atau sabda beliau, an-nasu sawawiyah. Manusia itu sama begitu. Bahkan beliau sampai mengibaratkan ka'asnanil musti, sebagaimana sama ratanya itu sebagaimana gigi sisir. Dijungkat niku permukaan giginya itu rata. Nek ora rata jenenge ora ngelus rambut. Ya, itu ya aja jungkat sing ora rata, tapi itu jungkat juga kalau dipakai untuk jungkatan, rambutnya jadi malah tidak rata. Nek dhisik jungkat dienggo sasakan. Sasak itu rambut yang dijabul ke atas. Nah, itulah di antara pokok-pokok poin ya, di berakhlak yang mulia. Di antaranya Nabi menyebutkan ghamtun nas ini karena manusia itu diciptakan sama. Orang diminta untuk menghargai manusia, menghargai orang lain, dan penghargaan yang paling tulus, kata Allah, kata Rasulullah SAW, itu merupakan bentuk akhlakul karimah. Penghargaan pada seseorang tidak dilihat pada derajat dan pangkat, tapi penghargaan pada seseorang, kata Nabi, yang harus dinilai adalah dari akhlak seseorang itu juga. Nek cara Jawa nek pengen diajeni wong ya sampeyan yo mangajeni wong. Nek awake dhewe ora ngajeni wong ya aja lara atine diajeni oleh orang lain. Terakhir dari yang kami sampaikan, ya marilah kita di dalam hal ini oleh pendiri Muhammadiyah maka dinamakan gerakan ini dinamakan Muhammadiyah karena mengambil nama Nabi Muhammad ini diharapkan atau dicanangkan warga Muhammadiyah ini adalah menjadi warga yang selalu menteladani Nabi Muhammad SAW sesuai dengan laqab atau kata sifat awal ayat nisbah ya unisbah yang dilekatkan pada kata Muhammad tambah ya nisbah menjadi Muhammadiyah. Itu maksudnya warganya ini berusaha menjadi warga yang mungkin teladani Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sholat ya kita berusaha, kalau
Kalau cari mudah ya belilah buku HPT. Di sana sudah dicantumkan dalil-dalil tentang cara sholat menurut Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, ibadah-ibadah yang lain tentu kita bisa merujuk pada apa yang sudah diputuskan di dalam himpunan putusan tarjih, termasuk dalam ibadah-ibadah yang alhamdulillah putusan majelis tarjih ini cukup kreatif dan cukup dinamis di dalam menangkap berbagai yang ada di masyarakat. Sehingga yang akhir-akhir ini pun sampai muncul fikih bencana, fikih air, dan sebagainya. Semuanya di dalam niatan supaya semuanya ini betul-betul dalam memahami dan menghadapi dunia ini betul-betul meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kami sampaikan untuk yang pertama dalam setengah jam ini kita gunakan sidik-sidik untuk dulu semuanya untuk bagaimana untuk orang itu kalau yang namanya orang Islam paling tenang bagaimana? Paling tenang adalah kalau kita bisa meneladani kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah jadi kita bisa mengharap-harap syafaat Rasulullah, karena syafaat Rasulullah tidak diberikan pada setiap orang. Kata diantaranya orang yang bisa menjaga ketauhidan secara konsekuen, secara kafah. Ini bagaimana disabdakan Rasulullah, syafaati alaman qala la ilaha illallah khalisan fi qalbi. Syafaatku aku berikan pada orang yang mengucapkan kalimat tahlil tapi tulus sampai ke dasar hatinya. Artinya dari ucapan tahlil itu muncul sebagai perbuatan, dan perbuatan yang kayak apa? Perbuatan yang ingin meneladani orang yang menjadi panutan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Demikian kami serahkan kepada. Alhamdulillah, sangat dalam sekali penjelasannya. Masya Allah. Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan bahwa selama 30 menit ke depan sampai jam 21 atau jam 9, kita buka sesi untuk interaktif, tanya jawab bisa melalui chat maupun melalui raise hand. Ini kalau kita lihat di chat, ini ada 4 saudara kita yang sudah berkomentar. Yang pertama dari Pak Abdurrahim. Ini menanyakan tentang Assalamualaikum Ustadz, di kalangan sebagian umat Islam ada pengertian bid'ah hasanah. Disebutkan apa ini? Al-Tarawih Jamaah. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana sebagai warga Muhammadiyah menyikapi yang tepat. Monggo, Kiai. Langsung biar nanti. Terima kasih Pak Abdurrahim. Kiai Abdurrahim. Ini pun tidak nyebut dari yang mananya ya. PRM Jayingan. Oh, PRM Jayingan. Jayingan. Jadi di Muhammadiyah kami tegaskan di dalam horor tarjih itu tidak ada istilah bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah dolalah. Nah, jadi ini mengacu kepada sabda Rasulullah Muhammad SAW, iyakum wal muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatil umur bid'ah. Jagalah dirimu dari segala hal yang baru, karena setiap hal yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, kata Rasulullah. Dan setiap yang bid'ah, kata Nabi, semuanya sesat. Wa kullu dolalatin, atau ada yang mengatakan wa kullu dolalatin pinar, dan setiap yang sesat itu jurusannya tidak ada lain kecuali adalah neraka. Jadi Muhammadiyah mengambil kriteria istilah bid'ah ini, mengambil dari sabda Rasulullah bahwa tidak ada bid'ah yang hasanah, semua bid'ah dolalah. Maka itu Muhammadiyah menyatakan bid'ah itu hanya ada pada urusan ibadah khusus itu tadi. Tidak ada bid'ah dalam ibadah yang umum. Jadi misalnya baju ini tidak seperti baju Rasulullah, bukan berarti bid'ah. Kalau Nabi tidak bersepatu, pakai sepatu buatan bata atau apa, tapi kita pakai sepatu buatan bata yang sampai
tali ini unter-unteran, misalnya itu bukan perbuatan yang bid'ah. Dalam istilah orang mengatakan bid'ah karena Nabi tidak menggunakan, tapi tidak termasuk kriteria bid'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena yang dimaksud Nabi hanya ada pada urusan ibadah. Jadi misalnya orang yang ada ya mengikuti saja lah yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau ketika menaskan adzan itu ya seperti yang kita ucapkan itu, tidak usah ditambah. Kalau sampai ada tambahan dalam kalimat adzan itu namanya kita berbuat bid'ah. Nah, kemudian sholat tarawih kok itu dikatakan ya, itu Nabi itu adalah istilahnya umat bin Khattab, bukan istilah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau itu disebut bid'ah, tapi ini adalah bagus-bagus bid'ah. Tapi bukan berarti sholat tarawih berjamaah itu perbuatan yang baru. Nabi pernah juga sholat tarawih dimakmumi berjamaah. Nabi pernah sholat duha berjamaah, Nabi pernah sholat malam berjamaah, bahkan Nabi pernah sholat khafifataini juga berjamaah. Nah, jadi yang bid'ah yang mana Nabi memberi? Kecuali kalau Nabi tidak memberikan contoh, kemudian kita melakukan sholat tidak melakukan sebagaimana yang tidak dilakukan Nabi, itu gak bid'ah. Nah, contohnya apa ya? Sholat tahiyat masjid berjamaah misalnya, itu namanya membuat bid'ah. Kemudian yang kami sampaikan. Terima kasih, Kiai. Jadi semakin jelas, tidak perlu mangu-mangu atau ragu bahasanya. Yang kedua ya ini dari Pak Sumanto Karno Jebres. Ini beliau menyampaikan pertanyaan tapi keluar dari tema Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan untuk menggembirakan Muhammadiyah. Saat ini di Surakarta kegiatan tetangga sebelah sangat luar biasa masif. Dan saya pertegas Kiai. Pertanyaannya kira-kira apa ya? Bagaimana pencerahan yang menggembirakan Muhammadiyah Solo? Jakarta. Ini monggo mau ditanggapi atau mboten niki? Beda dengan tema. Kalau beda dengan tema, monggo. Kalau pencerahan ini sebetulnya kegiatan kenapa Muhammadiyah tidak terkelihatan kegiatannya secara di luar? Ya karena sebetulnya Muhammadiyah itu ingin bergerak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di misalnya contoh saja ya, di bulan Maulid Nabi, di bulan Rabiul Awal ini ya karena Nabi dulu memang tidak pernah mengadakan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan bulan Rabiul Awal. Kalau kita mengadakan paling memperingati kelahiran Rasulullah itu tidak kemudian dengan dibakukan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi sekali lagi karena nanti takut masuk pada perbuatan bid'ah itu. Tapi kalau perbuatan itu sudah merasa dinilai perbuatan ibadah. Ya, ibadah itu sekali lagi harus jelas ada tuntunannya. Ya, untuk menggembirakan masyarakat ada warga Muhammadiyah tentu ini yang paling berkompeten ya dari Majelis Tabligh nanti. Sebetulnya di ADART itu sudah cukup jelas ya, di setiap rantai yang diwajibkan dalam ADART itu mengadakan pengajian. Dengan pengajian itu kalau orang ingin teladani kehidupan Rasulullah sebetulnya itu sesuatu yang menggembirakan. Karena kita akan mendapatkan ilmu dari situ. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di Tanting cabang bisa menangkap melakukan gerakan pengajian. Nah, kok dijak ngaji kok ndelalah ya kalau ya wis. Tugas kita itu ngajak, kalau diajak ngaji kok Mbak Yangal namanya memang belum terbuka untuk bagaimana bisa hidup meneladani kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak harus ikut-ikutan kalau nang sholawat ditutui atau senang lebih sholat ditabui, dikendangi siapa. Bagi kita kata kayak sholawat itu adalah kalimat termasuk kalimat yang thayyibah, kalimat yang karena dituntunan karena Nabi sendiri itu ketika muncul sholawat itu ketika Nabi minta untuk membaca sholawat itu sahabat-sahabat banyak yang nggak tahu bagaimana Nabi kaifatu sholli ilaik, bagaimana saya bersalat kepadamu ya Rasulullah. Nabi kemudian baru menuntunkan sholawat padaku mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalimat itu dituntunkan Nabi di Muhammadiyah ya sudah dituntun. Dan seperti itu yang diucapkan. Jadi
Jadi tidak perlu ditambah dengan kata Sayyidina, tidak perlu ditambah dengan Habibina, dengan apa? Karena bagi Muhammadiyah kita yang paling senang kalau bisa meneladani apa yang dituntunkan, yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin demikian. Luar biasa, semakin kesini semakin jelas sekali. Jadi Muhammadiyah ya pokoknya ya mengikuti apa yang dicontohkan Rasul, tidak menambah gitu ya. Ya, untuk urusan ibadah. Baik, yang ketiga kayak ini dari saudara kita PRM Jagalan, tapi tidak menyebutkan namanya ini. Ini kita bacakan, kita sudah sepakat bahwa pakaian itu harus menutup aurat, tapi istilah pantas dan tidak pantas itu juga tergantung dengan budaya setempat. Nah, bagaimana cara menyikapinya hal ini, Pak Kiai? Jadi karena ini urusan pakaian itu di dalam paham agama Muhammadiyah itu masuk pada ibadah umum. Nah, kalau ibadah umum itu masuk pada urusan-urusan keduniaan yang di dalam hal ini kaidah fikih yang digariskan bukan dari Nabi, kaidah fikih itu dari pemahaman para ulama terhadap sabda-sabda Rasulullah. Kaidah fikihnya, kaidah fikihnya itu ya berbunyi al-aslu bil asya'i ibahah. Tentu berpakaian kembali lagi itu adalah masalah yang sebagian diatur dalam Al-Quran. Bagi Al-Quran itu sudah mengatur pakaian memang siji untuk menutup aurat, yang kedua itu perhiasan. Yang kedua memang pakaian itu perhiasan. Sehingga manusia ini oleh Allah dikaruniai sifat dasar mampu berhias dan mampu memantas. Tentu kepantasan ini adalah menurut rasa perasaan dan yang berlaku secara umum. Jadi itu meskipun tidak bisa dibuat undang-undang, tapi kepantasan itu sudah jelas sekali itu adalah perasaan secara umum. Meskipun tidak usah pakai musyawarah, itu yang kepantasan pada perempuan-perempuan itu. Yang namanya benges itu letaknya sebenarnya di bibir. Kok benges, kok nengirung itu dianggap tidak pantas. Meskipun itu tidak ada larangannya, karena Nabi tidak pernah melarang kalau orang meletakkan barang merah di. Atau orang membuat baju misalnya, itu kepantasannya itu alhamdulillah manusia sudah diberi kepantasan. Misalnya membuat baju kok istilahnya panjang kanan dengan panjang kiri itu tidak sama, itu oleh rasa umum dianggap itu tidak pantas. Yang dhuwur ki jane padha barang tekan ngisor sijine kalau sijine kiwa karo tekan kacak sakilan. Nah, ini orang akan melihat ini secara umum adalah tidak pantas. Bagaimana juga misalnya kopiah. Kopiah itu secara undang-undang tidak ada larangannya. Pucuke kok niki watengan kayak ini ya, kayak ini tidak ada yang larang ini. Iya. Tapi orang semuanya kan melihat Pak Bari kok kopiah gini, Pak Bari kes mumet kopi kan. Iya, kepantasannya. Malah kepantasan itu insya Allah dirasa masyarakat sudah ada rasa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa dibuat seperti undang-undang pantasannya kayak apa, tapi alhamdulillah manusia oleh Allah diberi naluri bisa memantas, dan ini rasanya tidak bisa berlaku umum. Semua orang akan mengakui bahwa kopiah itu ujungnya yang adalah di depan dan di belakang, tidak di kanan dan di kiri. Kemudian secara singkat. Jadi satu pertanyaan pun jawabannya sangat detail sekali, Masya Allah. Kemudian yang keempat, ini dari Mbak Endah Rusdian, ini MTS Muhammadiyah, tanya untuk meneladani Rasulullah, salah satunya di lingkungan masyarakat. Pertama, apabila ada tetangga yang begitu perhatian pada kita, terlalu berlebihan. Jadi perhatiannya berlebihan. Apa yang perlu kita ladeni atau kita diamkan saja? Wah, ini perhatian apa tuh? Ini pertanyaannya tidak kurang begitu. Tidak jelas. Perhatian itu perhatian
Ini dalam tanda kurung, dalam tanda diperhatikan kayak apa? Nah, diperhatikan bola-balik mung dikoreksi, ya kita cuekin kalau kita ini ya misalnya uang wedok kok kudu pakai kudung. Itu anu itu kemudian kalau dulu yang tidak perhatian pada tapi perhatian untuk koreksi itu jadi WTS itu. Kenapa? Wanita tahan sumuk. tahan sebuah. Ya, Ini WTS singkatan baru ini. Wanita tahan sumuk. Ya kita cuekin saja. Ya kita apa namanya itu kita cuekin bagi orang-orang yang berperhatian tapi perhatian negatif ya. Pada kalau perhatian positif ya tentu ada sesuatu yang di balik itu, apa dia ingin menirukan kita atau bagaimana. Kalau maka itulah di seorang muslim menurut Muhammadiyah harus berteladani ketika kita berpakaian bukan karena ingin dilihat orang apa-apalah, ketika berpakaian niat kita ikuti tuntunan dari Allah dan Rasul. Meskipun juga kepantasan dari orang lain itu perlu kita perhatikan. Maka itu sebagaimana yang saya katakan tadi, orang yang berkhutbah tentu harus berpakaian sesuai kepantasan orang yang berkhutbah di masjid, tidak asal nutup aurat. Dipakai celana jin itu yo, jadi wis nutup aurat nek khotib nganggo celana jin itu ya. Yang bisa saya sebetulnya wis diganti. Kenapa? Karena keliru masuk itu mestinya masuk ke mall kok masuk ke masjid. Kurang tepat. Ya, itulah secara singkat dari perhatiannya kayak. Jadi kalau negatif dicuekin saja. Ya, dicuekin saja asal kita sudah berada di dalam rel yang kita yakini itu ada tentunya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan kamu jangan mengkhawatirkan dari kalau istilahnya Allah mata'alimin, orang-orang yang selalu koreksi orang yang berbuat dengan baik, berbuat kebaikan. Ya, terima kasih guys. Sekaligus kami sampaikan kepada Bapak Ibu serta pengajian virtual bahwa waktu masih tinggal 15 menit. Sementara 5 dari Pak Lili Sugiarto ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mohon pencerahannya. Bagaimana caranya memberikan pengertian kepada orang tua kita tentang tahlilan? Jadi tahlil itu ya, itu sebetulnya istilah dari bahasa Arab. Tahlil. Halala itu adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. Tahlil itu bagus jelas karena itu adalah afdhalul dzikri, bagus-bagus zikir, dan itu kalau di dalam istilah Rasulullah itu merupakan pokok dari keimanan. Ketika Nabi mengatakan al-iman bid'un wasitun nasyubah, iman itu cabangnya sampai 60 sekian. Itu yang paling pokok kata Rasulullah apa? Kalimah la ilaha illallah. Nah, namun yang jadi masalah kalimah tahlil itu kemudian dijadikan satu upacara yang ini. Karena kalimah tahlil itu adalah termasuk kalimah thayyibah, zikirnya kalimah thayyibah, maka itu ketika kita bertahlil juga mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, tahlilan secara istilah yang kita kenal adalah memperingati, kalau saya tidak keliru ini adalah acara yang inti di dalam peringatan kematian seseorang. Apakah itu 3, apakah 7, apakah apa. Ya, cara pendekatan kepada orang tua ya tentu diadakan pendekatan secara persuasif. Jadi begini, bahwa aslinya kalau di dalam masyarakat Jawa dan masyarakat keyakinan dalam tanda kutip kepercayaan orang-orang kakek moyang kita dulu dengan kepercayaan yang akidah yang dituntun oleh Rasulullah itu untuk hal orang meninggal itu jelas berbeda. Di masyarakat Jawa itu dulu keyakinan orang hidup Jawa itu masyarakat itu kalau sudah meninggal itu rohnya tidak
mampir ke alam kubur, tapi akan masuk ke nirwana. Nah, sedangkan di Islam tidak. Islam itu roh manusia kalau sudah meninggal dunia itu orang kok orang mati orang ditompo itu orang mati kok ngelambrang. Kenapa? Karena manusia itu meninggal itu ada yang enek sing mateni. Sing mateni sinten? Yang mati kan Allah. Yuhyi wa yumitu itu kan Allah yang matikan kita. Ya Allah lewat malaikatnya yang diutus yang paling punya yang punya nama terkenal dengan malaikat Israil. Nah, itu oleh malakul maut itu kita dibawa kemana? Dibawa ke alam kubur, alam barzah. Jadi rasa disangoni benar tekan kono dewi. Maka itulah secara singkat bahwa penyelenggaraan peringatan 7, 40 dan seterusnya ini adalah tradisi Hindu dulu yang punya keyakinan roh manusia itu alusipun tiang niko yang dereng disangoni yang dereng dikendureni belum akan berangkat menuju ke nirwana. Ini kalau kami ceritakan cukup panjang, mulai dari 3 masih duel di rumah, nanti setelah terakhir di masyarakat Jawa itu jadi adakan upacara nyewu. Nyewu itu adalah kegiatan selamatan yang terakhir. Setelah itu sudah tidak ada lagi karena nyewu itu sudah lepas parane kemana ya, ke nirwana. Nah, demikian secara singkat saya katakan itu sehingga ada yaitu ada satu upacara simbolis apa? Kadang wis lepas dicolke manuk dorone pur supaya apa rohnya sudah dilepas menuju ke nirwana. Jadi sedangkan di Islam orang meninggal itu tidak perlu diupacarai, sudah rohnya sudah langsung dibawa pergi, tidak hubungan di rumah, kemudian malah merimpani karo ngetoki karo sing nang omah. Itu rohnya itu kalau ada sampai begitu jelas bukan roh dari orang yang meninggal dunia, karena roh yang orang yang meninggal dunia sudah jelas itu dibawa oleh malakul maut, malaikat maut atau malaikat Israil. Alhamdulillah sudah. Meskipun singkat tetapi mudah dicerna gitu. Terima kasih Kiai. Dan ini alhamdulillah peserta kita semakin malam semakin bertambah Kiai. 73 partisipan. Sementara waktu tinggal 10 menit ini. Jadi mohon maaf bagi nanti yang pertanyaannya terakhir-terakhir kemudian tidak bisa kami jawab atau kita sampaikan kepada Kiai. Baik, selanjutnya dari Pak Yusuf Bisono. Izin bertanya Ustadz, ya sekarang mulai musim pengajian dalam rangka Maulid Nabi. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap pengajian dalam rangka Maulid Nabi? Oke, dari PCM Jebres nih, Pak Yusuf. Jadi Muhammadiyah sebagaimana tadi kami sampaikan dalam urusan ibadah kita mutlak harus arruju ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya penempatan ini pada betulnya peringatan Maulid Nabi itu masuk urusan ta'abudi atau bukan. Muhammadiyah memasukkan urusan peringatan Maulid Nabi meskipun tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu merupakan urusan-urusan duniawiyah yang biasa digunakan oleh kaum pendidik untuk titik tolak mengadakan berbagai kegiatan yang bernilai agamis. Ya, bernilai agamis. Hanya mencari momentum saja, maka tidak dimasukkan pada urusan ta'abud atau urusan ibadah maka sehingga kalaupun tidak mengadakan juga tidak apa-apa, tidak dosa kayaknya. Tidak dosa. Kalau mengadakan pun tidak harus tepat tanggal 12. Kalaupun mengadakan acaranya pun tidak harus tepat ada pakemnya. Maulid Nabi acaranya harus begini, maca Quran, nomor 2 maca sirah nabawiyah. Nomor 3 ada ulasan apa tidak. Peringatan Maulid Nabi isinya lomba baca tulis Al-Quran misalnya, tidak apa-apa, cari momentum saja. Yang tidak diperkenankan kalau sampai mengibadahkan peringatan Maulid Nabi. Ini orang yang nengke dosa, nengke kudu ini lah ini yang tidak diperkenankan. Apa-apa ya. Jadi kuncinya memang harus melihat apakah yang dilakukan itu masuk di kategori ibadah atau muamalah itu ya. Ya, wah ini kalau saya merasa dapat ilmu baru banyak ini. Baik, kita lanjut ya. Ini dari Ustadz Sulaiman. Ya,
Mohon maaf Ustadz, ya dimaafkan. Ya, mohon maaf. Melanjutkan tentang pakaian menutup aurat. Pakaian. Dan sepertinya pengajian dengan model tanya jawab ini semakin lama semakin banyak ini naik terus ini partisipan nih, semakin jauh bilang. Yang pertama, untuk perempuan kalau di rumah tidak dandan, justru keluar malah dandan, padahal seharusnya untuk suaminya. Wah ini, ya untuk mantan-mantan. Kedua, untuk perempuan yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Namun prakteknya mohon maaf, cukup banyak warga Aisyah. Wah, ini langsung menyebut merek ya. Tapi mohon cukup banyak warga Aisyah yang masih kelihatan kakinya atau belum pakai kaos kaki atau penutup belum maksimal. Nah, ini pertanyaannya tidak hanya menyampaikan, mungkin beliau pernah melihat itu sosok yang itu guys. Monggo yang pertama untuk seorang perempuan yang kalau di dalam rumah ya tidak dandan tapi kalau keluar dandan. Monggo Kiai. Ya, terima kasih. itu yang namanya dunia terbalik ya. Waduh. Jadi tidak hanya di film ya. Di dunia nyata terbalik. Itu namanya apa namanya lengragati bojone malah salah arah. Seluruh apa perabot untuk dandan itu yang memberikan kan suaminya. Kalau di dalam tuntunan Rasulullah, istri itu berdandan adalah untuk suami. Sehingga tanda istri ini yang baik bagaimana kalau kamu lihat adalah menyenangkan mata kalian, menyenangkan penglihatan kalian. Ya, penglihatan kalian itu kalau seorang perempuan kalau di rumah ya berpakaian yang pantas meskipun ya tidak harus dandan kayak apa gitu. Meskipun kalau dandan pun boleh-boleh saja kalau itu kebetulan. Tapi nek misalkan ada perempuan di rumah tuh baca dandan mungkin malah garwane kaget loh. Biasanya buat dandan. Ya biasa. Ya, oke lanjut ya. Maka itu kalau sampai dandannya yang dibawa keluar itu adalah satu tradisi yang terbalik. Itu yang kalau tidak hati-hati masuk pada istilah tabaruj. Tabaruj itu wanita yang berdandan tapi tidak untuk suami tapi untuk konsumsi yang keluar. Maka dinamakan tabaruj jahiliyah. Tabaruj itu model dandannya perempuan di masa jahiliyah. Jadi ya itu bagi ibu-ibu ya harus malah dikritik oleh Rasulullah. Dandan mungkin mengjogo metu itu namanya kamu masih seperti kaum jahiliyah di masa Rasulullah, itu namanya masih tabaruj. Tabarujnya ya di rumah. Ya, nek jagung ora karo bojone ya aja dandan nganti ora karo-karuan gitu. Ya, ini apa namanya? Dalam menempatkan masalah berhias, memang perempuan itu adalah sebagai penghias juga lah. Dunia mataun wa baru mata iha mar'ah solikah, dunia ini perhiasan. Dan manusia perempuan dimasukkan perhiasan yang paling bagus, tapi ada syaratnya yaitu solehah, perempuan yang solehah. Nah, perempuan yang solehah itu yang bagaimana salah satunya itu tadi dandanik tinggal suaminya, orang dandanik tinggal kusir andong. Ngapa arep numpak andong malah dandan jagung. Sing seneng Pak tukang ojek. Waduh. Ini sekaligus untuk Mas Fajar, Pak Pangga, dan Mas Harko ini. Kalau mencari, kalau perlu ya kalau di luar yang tidak dandan ya. Oke. Julianik kui toh. Papat tata. Praksi satu lagi tadi apa? Ini sifatnya untuk pemberitaan Kiai. Jadi memang dari Mas Sulaiman itu melihat masih ada perempuan yang ini khusus Aisyah itu. Jadi masih terlihat kaki, belum ada kaos kaki. Tugasnya para pengurus Aisyah untuk tentu kelihatan apa namanya kakinya, tentu kalau dalam masalah tertentu memang ya boleh dalam masalah tertentu, misalnya perempuan-perempuan yang sedang bercocok tanam nandur apa namanya itu, nandur pari, nandur apa yang di Tegalan itu tentu ya kalau tidak pakai sepatu ya tidak pakai apa ya kakinya ini kalau di bawah ya pasti kaosnya dilepas, kalau tidak ya kaosnya jadi
Tapi kalau di dalam kota, tentunya ketika kita berkegiatan, ya, pakailah kaos kaki. Kecuali memang ada juga yang berhalangan. Ya, istri saya tuh kalau pakai kaos kaki, kakinya abu. Wah, itu berarti khusus ya. Ya, karena aliran darahnya yang tidak normal, karena sudah ada sesuatu yang ada di dalam, apa namanya, pembuluh darahnya. Tentu ini adalah suatu keringanan. Tapi kalau selama kakinya normal, ya keluar itu pakai kaos kaki, pakai sepatu. Kalau pakai sepatu lebih berikut lagi, mama pakai sandal, ya pakai kaos kaki yang bisa dipakai untuk bersandal. Ya. Masya Allah ya. Wah, tak terasa ya, tinggal 3 menit ini. Ini terakhir ya. Saya bacakan dari, wah ini Pak Bambang Condro. Ini bosnya ada 7 ya. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon tanya, apakah sunnah ubudiyah dari Rasulullah sebagian juga meneruskan ibadah nabi-nabi sebelumnya, misalnya puasa sunnah. Mohon pencerahan. Oke. Ya, jadi ibadah Rasulullah itu ada yang meneruskan ibadah nabi sebelumnya, ada yang bukan. Contoh yang ibadah yang meneruskan ibadah para nabi yang sebelumnya, ya ibadah haji. Ya, ibadah haji. Puasa itu sudah memang juga ada sebelumnya, karena kata puasa itu tidak bisa salah ketika mewajibkan puasa itu kutiba semacam kewajiban puasa itu bagaimana pada umat-umat yang dahulu. Tapi apakah umat yang dahulu puasanya di bulan Ramadan itu belum bisa digali secara nyata. Tapi kewajiban puasa itu sudah sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti ada ibadah yang memang datang pada Nabi Muhammad SAW. Ya, di antaranya untuk sholat yang secara ritual. Sholat 5 kali sehari semalam itu jelas nih. Sebelumnya belum pernah disampaikan karena malaikat ketika belum pernah disampaikan pada para nabi sebelumnya. Katanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi Musa ketika mendengar cerita Nabi Muhammad wali saku sholat seket dina songi itu kan pukul 4 saja tidak sanggup. Artinya umat Nabi Musa itu sholatnya tidak sampai 50 kali atau malah 50 kali terus malah ya tidak mampu melaksanakan. Sehingga kalinya itulah yang 5 kali itulah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya belum diketahui apakah umat yang dahulu sholatnya 5 kali sehari. Iya. Terima kasih Kiai. Ini terus naik untuk partisipan kita sampai di angka 77. Padahal sudah jam 9. Ini terakhir ya. Ini sepertinya Budian menyimak dari tadi, sempat yang disampaikan Pak Sleman tadi, warga Asia tadi. Ini langsung di komentar, apa iya warga Asia? Walau alam ya. Nah ini dari Mas Teguh ini terakhir. Jadi Mas Teguh menanyakan bagaimana hukumnya ketika membaca sholawat menggunakan kata Sayyidina, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Terakhir ya, nanti setelah ini kami sudah membuka lagi pertanyaan. Jadi jawabannya secara singkat Muhammadiyah bahwa ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang sudah memang ada tuntunan dari Nabi, itu paling bagus yang mengikuti apa yang dituntutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi ketika memberikan tuntunan membaca sholawat itu ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat Ibrahimiyah juga begitu. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim atau wa ala ali Ibrahim. Kemudian kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Jadi kalau itu kita ingin menteladani Rasulullah, itu paling bagus ya bacaan-bacaan itu adalah kalau ada contohnya dari Nabi, ya kita terima, jangan sampai kita ubah. Kenapa? Kalau kita menambah itu merasa bahwa yang dituntutkan Nabi itu kurang bagus. Atau kita merasa perlu dibaguskan lagi, dan ini saran-sarannya kan
apa namanya kita itu ya merasa lebih tahu dibanding Rasulullah Muhammad SAW. Lagi sudah mencontohkan begitu sebagai orang yang ingin dicintai Nabi, marilah kita etika apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, malam hari ini luar biasa. Kami memandu yang paling banyak pertanyaannya lewat chat, Kiai. Kalau kita teruskan ini mungkin sampai di atas 10. Dan sepertinya sejak tadi dibuka tanya jawab Pak Is, ini teman-teman tertarik sekali. Ya, insya Allah. Ya, sepertinya nanti Jumat keempat lanjut dulu saja. Yang bulan depan gitu. Karena ini memang masyarakat memang sangat membutuhkan mungkin yang dirasakan kemudian langsung ditenangkan sekaligus mendapat responnya dari Kiai. Terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Kiai Subari dengan teriring doa jazakumullah khairan katsiran. Sehat selalu Kiai untuk berdakwah dan Bapak Ibu saudara sekalian peserta pengajian virtual, alhamdulillah malam hari ini sangat menggembirakan ya, materinya juga kontekstual sekali. Insya Allah nanti kita lanjut di Jumat keempat bulan depan, bulan November. Ya, gitu ya, ya. Dan Bapak Ibu, mari kita akhiri pengajian virtual Muhammadiyah pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf banyak kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.